Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa K38. Hari ini kita lanjutkan kuliah Fisika Dasar 2A. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di 6 ya. Selagi kita menyimak materi kuliah yang diberikan. Tapi sebelum itu apa ada pertanyaan dulu? Dari rekan-rekan di sini, apa baik itu yang terkait dengan medan EM, induktor maupun pengantar rangkaian arus bolak-balik yang kemarin sudah disampaikan. Ya, langsung aja, silakan. Misi Pak, izin bertanya. Ya. Itu kalau di rangkaian arus bolak-balik itu apa? Tegangan efektif sama kuat arus efektif itu sama dengan RMS ya? Ya. Ada definisi lainnya. Betul. Ya, tapi kalau tegangan efektif itu lebih ini jadi kalau kita belajar tentang kelistrikan, memang ada terminologi teknis ya, teman-teman kita di teknik elektro ya. Jadi terminologi itu kalau dilihat di buku fisika mungkin jarang ya, kecuali kalau lihat di buku fisika SMA atau SMP ya. Tapi seingat saya sih SMP nggak ada ya. Mungkin di textbook fisika SMA sering disebut dia V efektif karena beberapa guru kita ya di SMA itu ada yang pendidikan ininya ya sebelum jadi guru tuh teknik elektro, jadinya ketika membuat buku ya mereka menggunakan terminologi yang ada di yang ada di kuliahnya dulu waktu teknik elektro gitu. Nah, kalau di fisika kita menggunakannya adalah itu tadi arus root mean square sama tegangan root mean square. Jadi kalau misalnya ini kita verifikasi aja lah di sini. Kalau di sini tegangan efektif gitu ya. Tegangan efektif arus bolak-balik ini dari current alternating current sebentar. VR tegangan rata-rata. Nah, ini apalagi kalau di sini nih ada ini ya, ada ada ini lagi, ada ada terminologi lain disebut tegangan rata-rata VR sama dengan 2 dikali VM per P gitu ya. Kemudian ada lagi yang nilai efektif ya. Nah, ini nanti kalau di SMA mungkin Anda mengenalnya ini ya, rumus arus efektif, tegangan efektif itu sama dengan yang kita gunakan di acuan utama kita di Haliday-Resnick bahwa dia itu sebetulnya adalah VRMS. Dan sesungguhnya ini tuh lebih ini ya, lebih intuitif karena kita menggunakan statistiknya itu, menggunakan ini ya, yang kemarin itu saya perlihatkan root mean square ketika diintegrasikan untuk seluruh waktu ya, ketika dia diintegrasikan ya XRM ini. Jadi ini in the case of set of n values, jadi kalau discrete seperti ini, tapi kalau misalnya continuous fungsinya ini adalah sebuah fungsi continue. Nah, ini mohon maaf kita nyebrang ke kalkulus sedikit. Jadi nilai dari besaran yang punya fungsi continue, maka nanti dia
diintegrasikan seperti ini ya, sehingga nanti didapatkan besar variabelnya itu adalah besaran maksimum dibagi akar 2, dan akar 2-nya itu berasal dari proses integrasi ya. Kalau dia itu discrete ya, maka dia menggunakan perhitungan yang seperti ini ya, yang akar dari rata-rata dan isi yang dirata-ratakannya itu dikuadratkan terlebih dahulu. Makanya dia root mean square. Jadi akar dari rata-rata variabel yang dikuadratkan seperti itu. Nah, mengapa kalau di teknik elektro itu mereka pakai ada ini arus efektif dengan arus rata-rata ini ya, yang mungkin untuk kemudahan di bidang mereka gitu ya. Sedangkan kalau di fisika ini saya suka loncat-loncat, mohon maaf bagi yang kemarin merespon, supaya Anda lihat ininya, buku aslinya gitu ya. Melihat di buku aslinya, buku rujukan kita itu memang tidak dikemukakan V sama I average ya. Jadi I arus rata-rata dan tegangan rata-rata seperti yang dulu mungkin pernah Anda pelajari di SMA, di buku kita nggak ada ya, karena memang dianggap bukan fundamental gitu ya, dianggap bukan yaitu tambahan lah, aksesoris besaran yang mungkin dipakai di teknik elektro gitu ya, di teknik elektro, sehingga kalau dari sisi fisikanya ya cukup kita memberikan sampai ke maksimum, beda maksimum sama yang efektif, karena toh yang yang diukur sama ampermeter dan voltmeter digital maupun yang analog itu justru yang nilai kalau dia itu digital dan kita set gitu ya, nah itu nanti RMS-nya yang keluar. Sedangkan kalau kita itu pakai osiloskop, nah itu diukur semua V-nya, I-nya, ya. Jadi kalau sekarang itu alat ukurnya selain voltmeter dan ampermeter biasa, kita juga bisa menggunakan osiloskop, dan kita bisa melihat fase dari arus bolak-balik tersebut juga. Ininya gimana? Tadi saya mau apa? Oh ini, ya. Silakan dirujuk ke sini, ya. Di buku Haliday-Resnick. Oh iya, rekan-rekan di K38 apakah selama perkuliahan semester 2 ini bisa mengakses buku acuan utama? Bisa mengakses buku Haliday-Resnick dengan cara apapun, entah itu online, offline gitu? Kalau Wildans bilangnya bisa. Kalau yang lain gimana? Karena saya dapat kabar dari rekan dosen yang lain, katanya terutama yang kelas ini ya, kelas di Ganesha, katanya sekarang akses online-nya itu nggak ada. Nih, dulu kalau kita lihat di sini Edunext, ya, misalnya di Edunext kelas paralel, kan ada referensi nih, pustaka acuan dari buku kita. Pustaka ini petunjuk akses online buku referensi kuliah fisika dasar dapat didapatkan melalui ini, e-book referensi TPB. Nah, ini link ini harusnya langsung mengarah ke perpustakaan pusat ya, perpustakaan pusat ITB yang menyediakan buku ini Wiley and Sons Haliday ya. Namun di sini kemarin, nah ini ada masalah ya. Jadi si page-nya ini udah nggak ada, jadi bingung mencarinya kemana. Nah, sebetulnya ini tuh coba kalau ke sini layanan online ya, katalog digital atau beranda gitu ya. Dulu itu ada ini akses ke online Wiley-nya. Nah, ini cari e-book misalnya.
Nah ini penerusan e-book dan ini masuknya ke Wiley. Nah setelah ditelusuri ternyata buku Halliday Resnick, buku apa namanya kalau kimia itu apa yang Brady itu atau Chang, kemudian Purcell Farberg itu nggak ada gitu ya. Nah dulu nih ada di sini Fundamental of Physics. Nah ini apa ini namanya pernah ada yang mengakses ke sini nggak? Untuk mengakses buku ini nah ini di sini kan perpustakaan ITB ada Wiley Online Library. Sepertinya saya baru tahu bahwa di semester ini akses ke online booknya ini kayaknya sudah tidak melanggengkan lagi gitu jadinya, atau ini saya dari rumah tidak pakai OpenVPN ya, jadi harus menggunakan apa ini namanya jaringan kampus, jadi saya harus koneksi ke kampus dulu dengan VPN kampus baru bisa mengakses dengan lancar. Nah mungkin saya harus itu dulu fundamental of physics-nya. Tapi kalau misalnya Anda itu di asrama Jatinangor sih harusnya ini ya apa itu namanya menggunakan jaringan kampus harusnya bisa langsung menikmati di sini. Namun di sini sayangnya fundamental of physics-nya hilang. Kalau dulu ada gitu ya. Kalau dulu ada, ya mungkin ini nanti bisa juga kita inikan ya, kita sampaikan ke UPT Perpus supaya disediakan lagi ininya akses ininya. Kalau dulu waktu di semester 1 gimana? Kalau di semester 1 Anda bisa mengakses buku? Ada Bisa, PDF ya? online, saya offline Pak. Oh, kalau ini versi tidak resmi ya? Kurang tahu ya Pak. Itu Ya, dari cutting dapatnya. Oh gitu ya, karena kalau yang di itu apa namanya yang mungkin didapatkan secara online dan lain sebagainya itu kan ini ya versi tidak resmi, officially ya nggak boleh ya, officially nggak boleh. Tapi selama itu untuk educational purpose dan tidak diperjualbelikan, seharusnya sih ini ya apa namanya, yang maksudnya Anda tidak gain profit dari versi yang di copy itu, jadi seharusnya tidak masalah Anda gunakan itu, hanya ya jangan diperjualbelikan saja. Nah maksud saya ketika ada apa itu namanya pertanyaan terkait definisi terminologi dan juga hal-hal yang lebih rinci, nah silakan merujuk ke buku ya, silakan merujuk ke buku karena kalau yang disampaikan di kelas mungkin disampaikannya itu dengan bahasa yang apa ya, yang dibuat seringkas mungkin gitu ya, dibuat sederhana mungkin supaya Anda ini apa namanya ketika bertanya bisa dapat jawaban yang cukup lugas gitu ya, cukup singkat. Namun itu tadi apa namanya mungkin tidak sesuai dengan ini apa namanya penjelasan yang lebih komplit yang ada di buku acuan. Makanya memiliki buku acuan itu penting supaya Anda kalau misalnya ini ingin mendapatkan penjelasan yang sangat rinci, silahkan merujuk ke situ ya sebagai proses pembelajaran juga, karena nanti di jurusan pun begitu ya, di jurusan pun begitu. Jadi kalau kita masih seperti di SMA masih mengandalkan catatan saja atau apa yang disampaikan di kelas saja nggak cukup ya, karena yang namanya ini apa namanya di perguruan tinggi memang harus multi source ya, multi source, tapi ya itu tadi walaupun multi source tapi juga harus dikritisi gitu ya, harus dikritisi seperti misalnya buku Viwiki ada yang betul ya jawabannya, proses penyelesaiannya, ada juga yang mungkin misleading dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang harus ini, dan juga kadang-kadang ada beberapa contoh soal di buku teks book ya, tidak saya yakin tidak 100%, saya yakin kalau di buku acuan kita ini kalau dibilang 100% betul enggak juga, pasti ada juga salah cetak, salah apa namanya ya itu normal lah kalau dalam ini ya, dalam pencetakan buku dan lain sebagainya, sehingga memang ya kitanya juga harus teliti dan lain sebagainya. Makanya apa namanya
punya banyak referensi buku yang lain atau bertanya atau diskusi, itu jadi ini apa namanya jadi satu bagian dari proses pembelajaran ini. Nah memang apa ya, di TPB matematika, fisika, kimia membagi waktunya untuk diskusi dan lain sebagainya mungkin agak rumit, tapi kalau setidaknya ada bisa dilakukan secara rutin ya itu baik sebetulnya. Sehingga kalau ada yang ingin diklarifikasi atau apa, itu bisa jadi wadah untuk itu gitu, untuk apa, melihat yang salah di sini, yang ini udah betul dan lain sebagainya, itu untuk verifikasi dan konfirmasi saja seperti itu. Nah jadi, dan di buku ini kembali lagi ke pertanyaan tadi, memang tidak disampaikan pengertian V rata-rata, I rata-rata dengan I efektif, karena si terminologi rata-rata itu sendiri itu sebetulnya kan sudah terkandung di VRMS gitu ya. Jadinya memang lebih lebih diperkenalkan itu adalah max ya, variabel maksimum sama RMS itu saja. Coba kita lihat lagi di sini. Ya, di sini nggak ada ya. Kalau kita lihat di ininya, kalau kita lihat di kalau kita lihat di summary-nya ya, di summary-nya ini tidak disampaikan pembedaan antara terminologi arus dan tegangan rata-rata, RMS maupun maksimum secara terpisah. Mungkin itu lebih kepada penggunaan teknis di teknik elektro seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Ini untuk e-book, ini TB Library. Mana lagi? Nah ini kan, oh ya, apalagi yang itu ya, menghitung hukum Kirchhoff dan lain sebagainya, itu juga kan ada yang versi teknik elektro, ada yang versi fisika dasar Haliday-Resnick gitu ya. Nah itu kadang kalau tidak terlatih bilangnya itu kok beda gitu, padahal sama sebetulnya. Yang penting dalam satu loop itu jumlah tegangan dan arus yang melewati resistor itu ya itu nol, kemudian ada kekekalan muatan pada satu cabang dan sebagainya, kayak gitulah. Kalau di elektro kan mungkin lebih ingin supaya menghitung saja gitu ya. Kalau di fisika itu kan Anda filosofi atau kalau anak SMA bilang konsepnya gitu ya, harus kuat ya. Jadi ketika kita belajar kekekalan energi atau kekekalan muatan, kekekalan massa dan lain sebagainya, nah itu digunakan gitu ya. Bukan hanya sekedar menghitung saja, bukan hanya sekedar memasukkan angka ke persamaan atau rumus, enggak itu. Jadi memang rumus itu kan ada karena ada suatu fenomena yang diamati, kemudian kita formulasikan gitu, baru nanti ketika persoalannya berubah, persoalannya itu misalnya dimodifikasi, ya kita juga harus si persamaan rumusnya itu juga dimodifikasi. Jadi nggak bisa hanya ini saja gitu. Hanya tahu persamaan kita masukin angka, nggak selalu seperti itu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ini ya review dulu sedikit tentang induktor. Kita udah nyampe di sini. Kemarin udah membahas bahwa induktor itu merupakan suatu device yang digunakan untuk kalau untuk praktisnya ya, induktor itu banyak digunakan nanti sebagai alat pemancar, seperti kabel antena ya, seperti antena yang digunakan untuk televisi, untuk radio, untuk handphone dan lain sebagainya, karena dia nanti bisa menghasilkan yang namanya induktansi bersama gitu. Jadi dia bisa menginduksi koil yang lain, menginduksi induktor yang lain yang bukan pada rangkaiannya dia gitu. Itu praktisnya. Tapi secara fisis dia itu berfungsi untuk mengumpulkan energi
elektromagnetik dari komponen medan magnetnya. Jadi di sini kawat tembaga, stainless steel atau apapun dibuat seperti kumparan di sini, kita ingin mengumpulkan medan magnetnya ya di dalam selongsong ini ya, di dalam selongsong ini. Makanya ini besaran dari luas penampang dari ini penting nanti ketika menghitung GGL yang muncul atau tegangan yang muncul di kumparan ini. Nah, ininya satuan dari induktansi itu sendiri adalah seperti ini. Kemudian yang asalnya itu dari sini. Jadi kita udah tahu bahwa kawat panjang, kawat yang dibentuk loop lingkaran sama solenoida itu kan persamaannya medan magnetnya seperti ini. Jadi ada hubungan linear ya, tegak lurus, ada hubungan garis lurus atau hubungan linear antara B dengan I, ya, hubungannya dengan antara medan magnet dengan I, baik itu untuk kawat yang panjang, baik itu kawat yang dibentuk lingkaran maupun yang bentuknya solenoid. Nah, dari sini ya kita bisa hitung atau kita bisa modifikasi flux ya. Flux itu adalah sama dengan jumlah garis gaya atau garis medan magnet yang menembus permukaan tertentu. Nah, permukaannya ingat kalau untuk kumparan dia itu adalah yang ininya bagian lingkarannya itu ya, bagian lingkaran dari kumparan ini ya. Jadi ini kan kalau kita lihat ini kumparan dari atas, tapi kalau dilihat dari samping kan di tengahnya bolong gitu ya. Gambarnya ada nggak ya? Yang bagus. Maaf saya lompat. Nah, yang kayak gini. Ini kan kalau kumparan itu kan artinya dia punya ringnya nih kan, ini kan satu ring. Kalau kumparan itu seakan-akan dia punya ring yang banyak gitu ya. Jadi di tengahnya kan bolong gitu ya. Nah, luasan itulah yang nanti akan ditembus sama medan magnet. Dan jika demikian, karena B sebanding dengan I, maka flux magnet juga nanti akan sebanding dengan I. Ya. Flux magnet akan juga sebanding dengan I. Nah, sehingga hubungan tersebut dapat dinyatakan menggunakan suatu tetapan kesebandingan, yaitu flux, total flux magnet adalah sama dengan induktansi ya dikalikan dengan arus ya. Dengan L adalah tetapan kesebandingan antara flux dan arus yang dinamakan sebagai induktansi. Nilai L bergantung pada bentuk geometri dari sistem. Jadi kalau jadi kalau misalnya kita amati kawat panjang, solenoid atau toroid atau loop lingkaran, maka L-nya pasti beda-beda. Nah, induktansi diri itu ya adalah kemampuan untuk menyimpan muatan dalam satu rangkaian. Ya, jadi kalau misalnya ada sebuah lilitan kawat atau solenoid dihubungkan dengan satu daya atau dengan GGL, maka arus yang ada di sini akan menghasilkan medan magnet, dan medan magnet di sini akan menghasilkan flux ya. Dan kemampuan untuk menghasilkan flux magnet pada dirinya sendiri ini disebut sebagai self induction atau induktansi diri. Karena dari kehadiran flux magnet ini sendiri, ingat ada hukum Faraday-Lenz kan, kalau ada B maka nanti akan menimbulkan GGL induksi gitu ya. Jadi arus yang mengalir di sini menghasilkan B terperangkap di sini, B-nya yang menembus luasan penampang ini juga menginduksi GGL, maka di konduktor ini ya atau di solenoid ini itu nanti akan muncul yang namanya GGL induksi. Nah, karena GGL induksinya muncul di dirinya sendiri, maka disebut sebagai self induction atau induktansi diri. Nah, perumusannya adalah seperti ini ya, bahwa flux magnet itu adalah sama dengan LI, tapi ini ada faktor N besar ini adalah jumlah lilitan, sehingga nanti GGL induksi yang terjadi pada kumparan ini
ya pada solenoid ini adalah sama dengan min L dI per dt. Karena ingat GGL itu kan ini. Nah, persamaannya kan sebetulnya dari sini. Tapi ini kurang lengkap ya. Jadi di sini jadi GGL itu adalah sama dengan min B flux per dt. Flux itu berasal dari integrasi B dA. Ya, dari BDA. Nah, kemudian kita tahu bahwa B itu sendiri adalah sama dengan ini apa namanya suatu konstanta dikalikan dengan arus, gitu ya. Konstanta dikalikan dengan arus. Makanya di sini ya, makanya nanti di sini adalah sama dengan minus D per dt dalam kurung V-nya ini kan, nah ini B dikalikan dengan A. Makanya nanti di sini adalah suatu faktor konstanta dikalikan dengan arus, ya, dikalikan dengan luas, ya, dikalikan dengan luas. Makanya nanti ini akan menjadi sama dengan min L, ya, DI per dt. Gitu. Jadi si faktor induktansi ini bergantung pada konstanta, ya, bergantung dari konstanta ini, ya, di mana konstantanya ini macam-macam kan, dari sini ingat faktor konstantanya itu, nah ini dari sini, ini kan K, ya, untuk kawat panjang. Kalau untuk solenoid ini K-nya, kalau untuk loop lingkaran ini K-nya, kalau bentuknya kabelnya aneh-aneh lagi, ya, toroid dan lain sebagainya, K-nya beda lagi, gitu ya. Nah nanti dikalikan dengan itu dikalikan dengan luas, ya, dikalikan dengan luas, maka nanti akan menjadi sama dengan induktansi, gitu ya, sama dengan induktansi. Jadi ininya, jadi mengapa dari GGL yang ini, ya, mengapa dari GGL yang ini bisa menjadi ini? Itu runutannya seperti tadi, bahwa faktor induktansi itu, ya, merupakan hasil dari perkalian faktor geometri kawat yang dibentuk lurus, dibentuk solenoid atau dibentuk macam-macam, dikalikan dengan luas penampannya, ya, karena ingat dalam hal ini kita harus memerangkap medan magnet, ya, kita harus memerangkap medan magnet sehingga ada fluxnya yang masuk ke situ, ya. Jadi dari situ kemudian ini apa namanya hasil atau produk dari perkalian konstanta geometri dengan luasan tersebut itu menjadi induktansi, ya. Sedangkan I-nya ini yang nanti akan tidak bisa keluar dari faktor turunan karena I-nya itu bisa bervariasi terhadap waktu, terutama kalau kita menggunakan sumber tegangannya itu adalah arus bolak-balik. Nah itu jelas kalau I-nya itu arus bolak-balik, dia itu bisa ini apa namanya bisa berubah terhadap waktu, gitu ya, karena kan si generatornya sendiri kan muter-muter komutatornya itu, ya, sehingga kadang dia polaritasnya positif, kadang dia negatif, positif, negatif, positif, makanya seperti itu. Nah di buku Haliday-Resnick ini justru digunakan sumber tegangannya ini adalah arus arah, ya, lihat di sini. Di buku Haliday-Resnick justru digunakannya arus searah, tapi bisa menghasilkan arus yang bervariasi terhadap waktu. Nah, perbedaannya, ya, antara gambar yang ini, kalau ini jelas dia menggunakan sumber tegangan arus bolak-balik, tapi kalau di sini dia menggunakan sumber tegangannya arus searah. Nah, kalau dengan demikian maka perilaku arus yang bervariasi terhadap waktu ini dimodifikasi dengan cara R-nya ini dibuat variabel. R-nya ini bisa di-slide, bisa digeser-geser, ya. Jadi ketika arus itu mengalir pada rangkaian ini dengan GGL-nya yang ini, si R-nya ini nggak konstan, tapi dia seiring berjalannya waktu itu digeser-geser, ya. Makanya ini disebut sebagai, kalau tandanya ada seperti ini, ada resistor terus ada panahnya, ini artinya adalah resistor variabel yang R-nya itu bisa diubah-ubah, gitu ya, bisa diubah-ubah. Nah sehingga kalau
VIR aja. Kalau VIR R-nya itu berubah-ubah dari nilai yang rendah ke nilai yang tinggi, maka V-nya juga kan berubah-ubah ya. Makanya V-nya berubah-ubah, maka I-nya juga berubah-ubah. Makanya di sini nilai I-nya ini bisa diturunkan terhadap waktu, gitu, seperti itu. Makanya dari sinilah dia menggunakan ini. Nah, sehingga di ilustrasi yang selanjutnya ini dijelaskan tentang energi yang disimpan dalam induktor. Dan di buku Haliday-Resnick ini mirip sama waktu dulu kita membahas rangkaian RC, membahas rangkaian resistor kapasitor di arus searah, ya. Jadi ininya prosesnya ini kan kita ingin menyimpan energi, dan di sini muncul yang namanya GGL induksi, ya. Jadi di sini ada GGL dari sumber tegangan asli mengalir dia di rangkaian ini ada hambatan, ya. Nah, tapi di sini di L ini muncul yang namanya GGL induksi. Nah, ini harus kita kritisi bahwa R yang di sini ini maksudnya adalah R variabel, karena kalau R begini saja ini kabel ini dianggap kabel biasa, ya. Kalau tidak demikian, kalau kita tidak menganggap bahwa R-nya ini jenisnya adalah R yang bervariabel, yang bisa bervariasi seperti ini, maka si kumparan ini nggak akan ada tegangan induksi, ya. Nggak akan ada GGL induksi pada nggak akan ada tegangan induksi pada induktor, pada kumparan ini. Nah, makanya ini harap dikritisi bahwa muncul GGL induksi ini saat nilai dari I-nya ini bervariasi, ya, nilai I-nya ini bervariasi. Nah, sehingga dengan demikian dengan menggunakan hukum Kirchhoff dan Ohm, ya, nanti akan kita dapatkan persamaan arus yang mengalir pada ini, ya, arus yang mengalir pada induktor nanti akan memenuhi fungsi waktu seperti ini. Jadi perilakunya mirip-mirip dengan pengisian dan pengosongan kapasitor di bahasan yang lalu, ya. Jadi ini mirip-mirip dengan itu, sehingga kalau kita lihat dari grafiknya seiring berjalannya waktu tegangan pada tegangan pada R, ya, tegangan pada R ini naik, ya, sampai akhirnya dia itu mencapai nilai yang sama dengan GGL ini, sedangkan GGL dari si ini, ya, dari si induktor, justru nanti sering berjalannya waktu dia akan turun, ya, dia nanti akan turun sering berjalannya waktu. Makanya nanti ininya, ya, karena ini, ya, kalau GGL induksi kan dia bermaksud untuk melawan, gitu, ya, dia itu kan bermaksud untuk melawan arus atau gangguan yang dikenakan padanya, gitu, ya, karena itu prinsip dari Faraday dan Lenz itu adalah prinsip induksi itu ingin supaya dia kembali ke kesetimbangan, sehingga pada saat dia diganggu oleh arusnya ini menghasilkan medan magnet itu menghasilkan arus sekunder pada ini, ya, atau tegangan sekunder pada L. Nah, itu ingin dilawan, makanya lihat arahnya dia ingin melawan si ini. Nah, ingin melawan GGL yang dihasilkan dari sumber. Sehingga dengan demikian sering berjalannya waktu justru kalau untuk rangkaian RC, ya, untuk rangkaian RC kan justru sering berjalannya waktu dia itu kan mengisi, ya kan? Dia itu ingin mengisi energi di sini, tapi kalau di sini justru tegangannya drop, gitu, ya. Ini tegangannya. Coba kita verifikasi dulu. Mohon maaf, ini saya loncat-loncat, ya, karena untuk memverifikasi aja supaya, ya, itu tadi bahwa kita melihat memang saling kait mengait antara satu materi dengan materi yang lainnya, dan itu sudah nature-nya, sudah alaminya dari matematika, fisika, kimia itu membahas sesuatu bab itu tidak independen, tapi dia itu saling terkait satu dengan yang lainnya. Oke, saya ke pengajaran mana, ya, semester 2. Materi kuliah waktu itu kita di pekan ke-4, ya. Nah, kalau di RC dulu kita yang bahasan terakhir itu
terkait pengisian dan pengosongan kapasitor. Nah, ini. Ya, kalau di ini ya, kalau di mana ini? Kalau di kapasitor justru seiring berjalannya waktu muatannya ini ya, muatannya ngisi gitu ya. Ini yang muatannya ngisi. Jadi ini ya, jadi tegangan yang ada di ini, coba kalau ini kalau ini discharging-nya ya, ini discharging-nya. Nah, kalau di kapasitor ini profilnya seperti ini, sering berjalannya waktu dia muatannya itu penuh gitu ya, muatannya itu penuh, artinya di sini juga ini ya, artinya di sini juga apa ini? Si VC-nya juga nanti dia jadi maksimum gitu ya. Si VC-nya itu nanti dia jadi maksimum, tapi justru kalau di induktor dia melawan ya. Dia ingin melawan itu. Makanya nanti ketika kita lihat di arus bolak-balik, perilaku dari kapasitor dan induktor itu saling berlawanan ya. Saling berlawanan. Jadi nanti kita akan lihat di arus bolak-balik di rangkaiannya itu kalau arus mengalir di kapasitor dan induktor justru si induktor itu ingin melawan apa namanya penambahan energi yang ada di kapasitor dan lain sebagainya. Nah, itu makanya nanti kita lihat perilakunya. Jadi di sini kalau misalnya kapasitor seperti ini justru sering berjalannya waktu dia itu V-nya naik, justru kalau di induktor dia turun. Ya, seperti ini. Nah, sehingga dengan demikian kalau ingin dihitung berapa energinya yang tersimpan di sini adalah sama dengan U ya, energi sama dengan setengah dari L I kuadrat. Jadi mirip-mirip dulu kalau kapasitor energi yang tersimpan di kapasitor dulu setengah CV kuadrat ya. Setengah CV kuadrat. Sedangkan kalau di sini ya, kalau di induktor dia itu adalah sama dengan setengah L I kuadrat seperti itu. Nah, ini untuk yang induktansi diri. Kalau induktansi bersama artinya ada coil yang lain, ada kumparan yang lain yang didekatkan atau sebetulnya tidak perlu didekatkan sih. Jadi kalau kita punya suatu ini rangkaian induktor dengan sumber tegangannya, kemudian muncul induksi di sini ya, muncul induksi di sini, kemudian ada kumparan yang lain, maka di kumparan yang lain itu juga akan muncul arus gitu ya, akan muncul tegangan di apa namanya kumparan yang terpisah. Makanya ini disebut sebagai mutual induction atau induktansi bersama. Jadi the changing current in the primary coil, jadi ini kita sebut sebagai coil primer atau kumparan primer, changing magnetic flux through the secondary coil. Jadi di sini coil primer menghasilkan medan magnetik yang terakumulasi, dan medan magnetik ini dia apa namanya juga mempengaruhi coil yang kedua. Dan ketika arus ini berubah terhadap waktu, berarti kan ini ya apa namanya muncul GGL, dan GGL ini menghasilkan GGL lain di kumparan yang kedua, gitu ya, di kumparan yang kedua yang sistemnya sebetulnya berbeda gitu ya dengan yang ke satu ini. Nah, tapi karena di sini muncul ya, maka di sini disebut sebagai induktansi sekunder atau atau disebut juga sebagai mutual induction. Ya, jadi di sini prinsipnya adalah perubahan arus pada coil primer, pada kumparan primer menyebabkan perubahan flux magnet pada coil yang sekunder atau coil yang kedua, which leads yang menghasilkan, yang merujuk atau yang menyebabkan munculnya induksi GGL pada ini ya, induksi tegangan atau apa namanya tegangan induksi pada coil yang kedua. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, jadi ini mungkin lebih ininya lagi. Jika loop 1 dialiri arus I, maka arus ini akan menimbulkan flux magnet pada loop 2. Sedangkan jika loop 2 juga dialiri arus sebesar I2, maka arus I2 ini juga dapat menimbulkan flux pada loop 2. Jadi selain menginduksi, jadi dia ini ya
selain dia itu mendapatkan pengaruh dari loop 1, ya, mendapatkan medan magnet berasal dari yang loop 1, di sini juga muncul ini juga apa namanya induksi untuk melawan yang mempengaruhi dari yang 1 itu. Jadi flux total pada loop 2 adalah jumlah dari flux yang disebabkan oleh loop 1 dan flux yang disebabkan oleh loop 2 itu sendiri. Nah, sehingga flux total adalah jumlah dari flux oleh loop 1 dan oleh loop 2. Makanya nanti seperti ini, ya. Sehingga nanti GGL pada loop 2 akibat arus pada loop 1 adalah sama dengan GGL di loop 2 akibat 1 adalah seperti ini. Makanya nanti persamaannya menjadi seperti ini. Nah, yang membedakan adalah faktor induktansinya, karena dia ini mutual, artinya dia diakibatkan oleh loop yang lain, maka L-nya berubah menjadi M, ya. Tapi satuannya tetap Henry, ya. Satuannya ini juga tetap Henry. Jadi satuan induktasi, baik induktasi diri maupun induktasi bersama, ini punya satuan yang sama, yaitu Henry. Tapi flux magnetik yang dialami oleh loop 2 itu pada dasarnya dialami oleh akibat pengaruh loop 1 dan juga akibat pengaruh dari dirinya sendiri, ya. Tapi untuk menghitung berapa E atau GGL dari pengaruh loop 1, maka diturunkan terhadap waktunya itu adalah faktor yang ini. Tapi kalau mau total, ya, kalau mau total kita juga bisa hitung E2 akibat 2 itu sendiri. Jadinya nanti ini. Jadi kalau misalnya mau dihitung total, ini saya jika dihitung total, ini new slide, kemudian blank gitu ya. Jika dihitung total, maka GGL 21 adalah sama dengan min D flux 1 dibagi DT. Ini tadi hasilnya adalah minus M D arus dari 1 DT, kemudian GGL 22 adalah sama dengan min D flux 2 DT, ini adalah sama dengan min L DI 2 per DT, ini tinggal ditambahkan. Maka E di 2 adalah sama dengan min M DI 1 per DT dikurang L DI 2 per DT. Nah, ini totalnya. Ya, ini GGL total pada coil atau kumparan 2. Nah, kita lanjutkan. Ini ininya lagi, ya, apa namanya? Kelanjutannya adalah karena di kumparan 2 itu muncul induksi, maka dia juga bisa menginduksi balik coil 1 gitu. Makanya disebut mutual itu karena 1 mempengaruhi 2 akhirnya juga mempengaruhi 1. Makanya ini juga bisa kita hitung berapa GGL yang muncul ini ya akibat pengaruh dari yang ini. Nah, tentu saja nanti bergantung kepada proporsinya ya. Bergantung nanti juga kepada proporsinya, karena ingat faktor M besar dan L besar ini itu secara eksplisit ada faktor geometri. Jadinya seberapa jauh pisah antara coil 1, coil 2, seberapa besar luas penampang, seberapa besar konstruksi dari si kumparannya, itu tersembunyi sebetulnya di M dan L ya. Jadi bukan berarti pasti ya kalau misalnya ada 2 coil ini akan muncul induktansi bersama di 1 akibat 2 atau 2 akibat 1. Kadang-kadang secara secara praktis tidak muncul karena itu tadi ada faktor geometri yang kita lupakan, bahwa misalnya ada separasi antara coil 1 coil 2 yang cukup jauh sehingga medannya ini nggak terlalu banyak mempengaruhi flux di 2 dan lain sebagainya ya. Jadi
Wow, tapi secara konsep atau secara formula ini mengakomodasi ini tadi apa namanya induksi bersama dan induksi diri dari si coil masing-masing seperti itu. Oke, sehingga nanti ya EMF di secondary ya kalau di sini singkatnya GGL yang ada di secondary coil atau di coil sekunder adalah GGL yang muncul di kumparan dua akibat pengaruh yang satu, makanya nanti dia disebut sebagai ini. Ya, dengan satuannya adalah Henry. Energinya sama ya, nanti akan didapatkan ini energi yang tersimpan untuk konduktor yang dari arus I adalah setengah Li kuadrat dan dia itu diturunkan. Mengapa dapat nilai U sama dengan setengah Li kuadrat ini dari sini, dari power ya, daya sama dengan perubahan usaha dibagi waktu, didapatkan dia itu dari VI gitu ya, dari GGL atau tegangan dikali dengan arus, kemudian dengan operasi matematik seperti ini, karena tadi kita ketahui bahwa GGL-nya ini adalah dari GGL induksi LDI per DT atau MDI per DT, sehingga nanti didapatkan ya faktornya seperti ini. Sedangkan energi density-nya adalah seperti ini. Rapat energi ini sebetulnya ini apa namanya, karena ingat bahwa arus dengan B itu kan sebanding ya, arus dengan ini sebanding. Dan nanti akan kita lihat di gelombang elektromagnetik bahwa faktor setengah L ini bisa kita sederhanakan menjadi ini, ya, bisa kita sederhanakan menjadi ini. Tapi itu nanti, ya, kalau kita sudah belajar gelombang M, karena pada dasarnya energi yang tersimpan di induktor ini adalah energi yang berasal dari medan magnet. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Untuk contoh soal, ini di bagian akhir ini ya, bagian akhir, di bagian akhir slide kuliah yang ini ada banyak contoh soal, mulai dari menghitung ini saya kira ini udah pernah. Jadi kalau ada sebuah rangkaian listrik, kemudian dia itu diberi kawat atau diberi batang logam yang menghubungkan kedua buah kawat ini ya atau kabel ini, kemudian dia digerakkan dengan kecepatan tertentu, maka nanti di batang kawat akan muncul GGL induksi. Nah, ini diminta untuk menghitung berapa GGL induksinya, hitung berapa arus yang mengalir pada ini ya, pada rangkaian kawat ini, dan berapa arus yang masuk ke masuk ke lampu ini. Kemudian ada lagi contoh soal 2. Sebuah kumparan kawat terdiri dari 20 lilitan. Nah, ini juga udah pernah ya. Ada perubahan ininya, ada perubahan medan magnet dalam waktu 100 milisecond dari 0,05 menjadi 0,06. Ini juga udah pernah. Kemudian ini coil kumparan pada lilitan kawat pada motor AC ya, pada motor arus bolak-balik punya hambatan 4,1 ohm. Kemudian motor ini disambungkan ke itu outlet itu maksudnya saklar. Jadi colokan listrik ya, yang tegangannya itu diketahui 120 volt RMS-nya. Jadi kemudian the coil develop back EMF. Jadi saat dia dihubung. Jadi kita tahu bahwa saklar itu dia kalau kita nyolokin di colokan listrik, volt tegangan aslinya itu 120 volt, tapi setelah dia dihubungkan si coilnya ini menghasilkan GGL induksi sebesar 118 volt ya. Nah, kemudian motor ini kemudian digunakan untuk memutar roda ya, digunakan untuk memutar roda. Jadi ini prinsipnya sama kayak ada yang suka main mobil Tamiya ya, suka main mobil Tamiya. Nah, itu kan pakai dinamo listrik ya. Nah, ini maksudnya AC motor itu seperti itu ya, dinamo listrik seperti itu. Tapi kalau dia itu kan justru ini ya, kalau mobil Tamiya itu dia dipakai baterai DC, tapi dia ada ininya, ada
kumparan di dalam dinamonya itu. Sehingga ini maksudnya ada sehingga dari sini sebetulnya kurang representatif ya. Tapi kalau ini misalnya apa? Seperti mesin bubut gitu ya, atau mesin yang bor gitu ya, seperti mesin bubut atau mesin bor yang dia itu di dalamnya juga kan ada kumparan gitu ya. Nah itu mungkin lebih representatif untuk itu. Kemudian ini ditanya untuk hitung arus saat motor pertama kali dinyalakan dan hitung arus saat motor operasikan kecepatannya normal ya. Saat kecepatannya ini normal. Jadi kalau yang ini saat pertama kali dinyalakan dia menjadi seperti ini ya, tapi pada saat dia itu sudah stabil ininya putarannya ya, maka dia akan arusnya menjadi lebih kecil. Kemudian contoh yang lain induktansi ini induktasi solenoida hitung L. Hitung induktansi solenoida ideal yang panjangnya adalah L dan rapat lilitannya adalah N. Nah, ini cara menghitungnya adalah seperti ini. Ya, kita cari dulu medan magnetnya untuk kumparan ini apa, yaitu ini. Ya. Kemudian tahap 2, jika luas penampangnya adalah A, maka flux magnet pada sebuah loop dalam solenoida adalah seperti ini. Kemudian flux totalnya adalah ini, sehingga nanti didapatkan induktansi nilai induktansinya itu adalah sama dengan mu0 luas dikali panjang dari kumparan dikalikan dengan rapat muatan dikuadratkan. Nah, ini prosesnya. Nah, sehingga kalau ditanya tentukan induktansi diri solenoida yang panjangnya 10 cm dan luas penampangnya 5 cm kuadrat dan terdiri dari 100 lilitan, nanti kita dapatkan dia adalah menjadi seperti ini. Nah, jadi di sini diperlihatkan kepada Anda untuk menjawab ini sebetulnya bukan plug-in angka saja. Anda harus tahu bahwa L-nya ini mendapatkan ini itu dari mana gitu. Jadi baik itu nanti di tingkat 2, tingkat 3 di prodi Anda masing-masing. Walaupun nanti dosennya mungkin akan ngajarin ini loh rumusnya, ini loh cara mengerjakannya, rumus inilah yang dipakai gitu ya. Bukan berarti Anda menelan begitu saja. Anda harus tahu paham ininya, prosesnya itu dari mana. Karena itu yang sesungguhnya ingin diajarkan di matematika, fisika, kimia di TPB ini supaya itu tadi kritisnya itu yang dibangun. Karena dulu mungkin di SMA itu nggak terbentuk, nggak dibentuk karena ya tuntutan kurikulum atau misalnya Anda dituntut untuk dapat nilai yang bagus dan lain sebagainya. Sehingga aspek yang itu tuh kurang ditekankan. Sedangkan kalau di sini tuh lebih kepada prosesnya juga gitu ya. Karena kalau misalnya ini saja ya, misalnya kumparan ini misalnya dibentuk bukan sama satu bahan yang sama, apakah L-nya juga akan seperti ini? Kan ini akan jadi ini. Anda harus berpikir gitu ya. Kalau misalnya setengah bagian dari L ini misalnya tembaga, setengah L-nya lagi itu adalah stainless, apakah L-nya juga akan sama? Nah, itu juga harus dipikirkan seperti itu. Kalau dari konstruksinya ya, kalau dari konstruksinya ini jelas dia tidak bergantung kepada itu ya, tidak bergantung kepada jenis bahan. Namun ingat ada I. I itu bergantung kepada hambatan ya. Jelas kalau hambatan dari kawat tembaga sama stainless beda ya, makanya nanti ada beda, tapi ini saya nggak akan jelaskan ya. Tapi maksud saya adalah ketika mendapatkan persamaan ini ya pikirkan dulu bahwa ini sudah tepat belum dan lain sebagainya. Proses yang untuk mendapatkan ini tuh sudah betul atau tidak, sesuai dengan persoalan yang dihadapi atau tidak. Nah, ini contoh yang lain, kumparan segi 4 dengan 200 lilitan, ukurannya adalah 18 kali 18. Jadi ini segi 4, jadi kayak turbin gitu ya, kayak loop yang ada di turbin. Kemudian medan magnet yang tegak lurus, bukan tegak lurus. Ini perubahan B-nya ini dari 0 sampai 0,5 Tesla dalam waktu 0,8 detik. Nah, hitung berapa GGL induksi. Nah, di sini hitung besarnya saja ya. Di sini diminta hanya hitung besarnya saja, bukan ininya, bukan GGL secara bukan GGL yang
yang apa ya, kan kalau yang betul itu kan ada tanda minusnya ya, seperti yang kemarin ditanyakan, harusnya ada minusnya, tapi di sini yang diminta ini hanya besarnya saja. Kalau di contoh yang sebelumnya, nah ini kan ada negatifnya ya, ada negatifnya, kemudian di contoh yang lain juga ada negatifnya, tapi kalau di persoalan yang ini dia tidak apa namanya dicantumkan nilai negatifnya. Kemudian, nah ini kalau persoalannya adalah magnet batang, kalau ini persoalannya adalah sebuah logam batang, kemudian dia diputar-putar, maka hitung berapa GGL yang muncul. Nah ini juga bisa seperti itu dan lain sebagainya. Ini silakan nanti ini kan apa itu namanya dicoba-coba ya secara mandiri contoh-contoh soal yang di atas tadi. Nah ini aplikasinya mulai dari ini mulai dari getaran pada senar diterjemahkan sebagai input listrik sehingga suara yang dihasilkan itu berbeda ya antara ini kan kalau gitar listrik dia tidak ada lubang resonansi ya. Kalau gitar akustik itu kan ada lubangnya karena disitulah sumber suaranya itu di-amplify, diperbesar karena dari getaran senar ditransfer ke lubang itu ya sehingga nanti suaranya yang kita dengar itu sebetulnya adalah proses apa ya, bukan amplifikasi, kalau maksudnya adalah ini si nadanya itu ditumpang tindih, itu berarti superposisi, disuperposisikan di dalam ruang itu sehingga yang terdengar itu adalah ya ini sudah ini bunyinya itu udah bunyinya itu sudah volumenya udah tinggi gitu, volumenya itu sudah bisa didengar. Karena kalau misalnya gitarnya itu ditutup aja misalnya, berarti kan dia hanya dari getaran dari senarnya saja, tapi bunyinya tidak merdu gitu kan ya. Nah, yang membuat merdu itu kan dia berasal dari superposisi superposisi dari berbagai frekuensi yang ditimbulkan dari getaran pada senar tersebut sehingga enak didengar saat suaranya itu nyampe ke telinga kita. Kalau di gitar listrik kan tidak, dia itu justru proses amplifikasinya atau proses penguatan bunyinya itu secara elektronik ya, makanya dan karena dia elektronik maka ini frekuensinya itu bisa dinaik turunkan ya, sehingga si range frekuensinya pasti berbeda dengan yang gitar akustik ya. Tapi di sini proses bagaimana itu bisa terjadi ya ini dia menggunakan induksi ya, dia menggunakan induksi. Ada sebuah senar yang ada sebuah senar yang digetarkan. Getaran senar itu pada dasarnya menggerakkan magnet yang ada pada sini, yang ada pada gitar, dan nanti akan diterjemahkan sebagai pulsa listrik. Dan nanti pulsa listrik ini kan nanti dihubungkan ke ini kan ada switch di sini, nanti ada power, ada ini Jadi kalau digambarin sih ini kurang lengkap ya. Karena kalau gitarnya ini saja ya, kan dia ini ya kan justru bunyinya tuh nggak merdu gitu kan, tapi sesungguhnya dia ini kan dari sini kan dihubungkan dengan kabel ke suatu mesin kan yang nanti diinjak-injak gitu ya supaya dia mendapatkan tone atau nada yang diinginkan sama si artisnya kan, seperti ini. Nah nanti si pulsa listriknya ini ya nanti akan mengirimkan ke sini. Nanti di sini baru muncul ininya karena nanti dari sini kan nanti dihubungkan ke speaker. Ya. Nanti ini dihubungkan ke speaker. Sehingga nanti bisa terdengar saat orang konser gitu kan. Nah, ini prosesnya seperti itu. Kalau gitar akustik enggak, kalau gitar akustik kan hall nggak bisa, dia harus seperti kayak yang memang ininya settingannya itu memang biasanya tanpa perangkat elektronik gitu ya. Jadi benar-benar dia itu dari proses akustik yang terjadi. Kemudian nggak ini saja
ini berkaitan dengan media penyimpanan. Kalau dulu orang saya sampaikan itu menggunakan pita kaset, ya. Pernah menjumpai kaset-kaset musik ayah ibu Anda itu pakai pita seperti ini. Jadi semua informasi dan lain sebagainya ya. Dulu ada, kalau ingin menonton film itu menggunakan jenis pita yang mirip-mirip seperti ini. Jadi gambar, suara dan lain sebagainya itu tersimpan di sini. Nah, kalau di zaman kita sekarang ini masuknya ke dalam pita, masuknya ke dalam ini apa namanya microchip atau media penyimpanan hard disk, ya, yang sebetulnya prinsipnya mirip-mirip dengan ini. Jadi ruang tertentu di dalam hard disk kita untuk menyimpan data, ya, digunakan untuk menyimpan data yang sebetulnya itu kita menyimpan sebuah magnet gitu ya, sebuah magnet yang punya orientasi tertentu, besar tertentu, yang di situ tersimpan informasi macam-macam. Kalau di hard disk kita kan berarti gambar, suara, warna, apalagi informasinya juga gitu ya, huruf-huruf, angka dan lain sebagainya. Nah, kalau selanjutnya ya ini berkaitan dengan mikrofon dan lain sebagainya, itu juga merupakan aplikasi dari induksi EM. Makanya hal ini penting untuk dipelajari karena berkaitan dengan alat-alat yang kita gunakan sehari-hari. Bahkan nanti di pabrik saat Anda memproduksi makanan dan lain sebagainya, ya pasti ada prinsip induksi EM yang digunakan, walaupun Anda ya kalau menggunakan alat pasti nggak akan kepikiran oh itu loh prosesnya dan lain sebagainya. Nah, begitu pula yang terakhir ini yang generator. Kalau generator ini kan udah dijelaskan. Oke, sebelum break ada yang mau ditanyakan dulu? So far? Langsung aja kalau ada pertanyaan. Pak, misi Pak, izin bertanya. Ya, boleh. Itu jadi induksi itu untuk menyimpan apa energi magnet ya, kayak kalau kapasitor kan listrik gitu. Fungsinya induktor ya. Ya. Oh, berarti itu fungsinya. Kalau dari konsepnya iya, dia itu digunakan apa namanya saat dia digunakan, dia itu pada dasarnya menyimpan energi dari medan magnet, betul. Tapi nanti ketika diaplikasikan, nah itu udah ini apa namanya ketika diaplikasikan itu kita lihat di kehidupan sehari-hari itu ya, jadi mulai dari namanya untuk pemancar antena gitu ya, untuk tadi yang ini misalnya, udah ditutup ya belum sayangnya ya, untuk pemancar antena atau misalnya tadi gitar listrik gitu untuk ini. Jadi si ininya ya kayak ini aja, atau pita magnetik yang kita gunakan di hard disk. Jadi di komponen hard disk itu di kolom-kolomnya itu tersimpan energi magnetik. Nah dari sini nih ya tersimpan energi magnetik dia dalam bentuk ini seperti kutub magnet seperti ini gitu. Jadi aplikasinya itu apa ya? Udah nggak hanya sekedar dia sebagai baterai, bukan itu sebetulnya. Kalau kapasitor kan banyak digunakan untuk sebagai baterai. Tapi kalau induktor itu justru digunakan untuk menyimpan energi ini supaya nanti ditransmisikan ke tempat yang lain gitu. Kayak gitu. Ya, berarti kayak misalkan kayak pernah saya tonton itu kan penjelasan kayak untuk mengalirkan listrik ke tempat yang jauh gitu kan, kalau pakai mungkin kalau arus searah gitu kan bakal ribet gitu. Jadi dia menggunakan fenomena induksi gitu ya, kayak memanfaatkan induktor juga kan. Oh, ini apa? Sebentar. Kalau untuk mentransmisikan listrik ini ke tempat yang jauh itu kan kita pakai arus bolak-balik karena lebih ini ya. Karena disebutkan dia itu apa namanya lebih apa namanya tidak apa energi loss-nya lebih ringan daripada arus searah, dan mitigasi ininya kecelakaannya itu kalau misalnya orang megang atau ada makhluk hidup hinggap di situ kan, kalau arus bolak-balik lebih tidak berbahaya dalam tanda kutip ya, lebih tidak berbahaya dibandingkan arus searah gitu kan.
Jadi kalau untuk mentransmisikan listrik itu justru ini apa namanya koilnya itu, kalau Anda mau mengaitkannya dengan koilnya itu kayak di transformator, ya. Jadi ini sebetulnya udah masuk ke sini, sudah masuk ke arus bolak-balik yang ini. Nah, si apa itu namanya kumparannya itu di sini, ya. Kumparannya itu di sini. Mulai dari dia itu di apa namanya pembangkit, kemudian dia itu di apa itu namanya di gardu-gardu, ya, tempat dia itu dialirkan. Nah, di situ ininya. Tapi untuk penyalurannya sih ya dia pakai kabel biasa. Ya, penyalurannya sih tetap pakai kabel biasa. Namun si coilnya itu ada mulai dari ini, ya, mulai dari generator arus bolak-balik di sini di pembangkit, kemudian nanti di transformator step up step down sampai dia di gardu, sampai nanti dia di rumah, ya. Jadi disitulah dia digunakannya kumparannya itu di situ. Oh, oke, terima kasih. Ya. Kalau misalnya listrik bisa nggak di. Nah, ini saya juga apa namanya ya, kalau listrik ditransmisikan secara wireless, nah itu mungkin secara konsep bisa, hanya mungkin ada resiko ini ya, ada resiko ya itu tadi panas gitu ya, karena kalau misalnya apa itu namanya arus listrik yang lemah ya seperti ini internet, seperti telepon dan telekomunikasi gitu, itu bisa ya ditransmisikan secara wireless. Tapi kalau listrik ya itu kan ininya ini ya apa namanya arusnya kuat ya. Nah itu mungkin nggak bisa. Makanya harus tetap masih menggunakan media kawat, kabel dan lain sebagainya karena lebih aman juga gitu. Tapi kalau wireless ya mungkin ya kita bisa kesetrum mungkin ya itu mungkin ininya ya konsiderasinya mengapa kalau listrik bisa apa kalau apa namanya telekomunikasi arus lemah itu bisa ditransmisikan secara wireless. Bahkan kita sekarang menikmati kuliah maupun yang lainnya itu pakai kuota internet dan lain sebagainya, itu kan listrik tapi arus lemah. Tapi kalau arus bolak-balik dari PLN itu kan arus tinggi ya, arus kuat, sehingga kalau dibuat wireless mungkin berbahaya dan lain sebagainya. Mungkin juga ada loss energinya juga dan lain sebagainya. Itu makanya mungkin dia nggak dibikin wireless seperti itu. Masih menggunakan kabel. Oke, kita istirahat dulu 5 menit ya. Oh, ini juga ada pertanyaan. Ya, nanti kita jawab setelah
Oke, kita lanjutkan. Tadi ada pertanyaan. Yang pertama ini, izin bertanya, apakah CD prinsip kerjanya sama dengan menyimpan energi magnetik agar bisa menghantarkan suara, gambar, informasi, dan lain sebagainya? Pada prinsipnya sama, ya. Pada prinsipnya sama, namun kalau CD itu, ya, dia kan ini ya, prinsip penyimpanan di supaya ya. CD storage in CD, ya, ya. Ini ada nggak ya ininya Wikipedia-nya? Storage in CD. Nah, ini compact disk misalnya. Proses penyimpanannya, kalau prinsipnya itu mirip ya. Jadi ada satu, jadi CD itu kan dia ada ini ya, ada dibuat dari material gelas tertentu gitu ya. Nanti di situ ada kolom-kolom, ada pixel-pixel gitu ya. Bukan pixel sih, ada seperti ada ruang-ruang gitu ya. Nanti di tiap ruangannya itu nanti akan diisi sama informasi gambar, suara dan lain sebagainya, bahkan huruf dan lain sebagainya untuk waktu tertentu. Nah, ininya mana ya? Recordable, physical details. Dalam hal itunya sama, tapi dia agak berbedanya itu karena sebentar. Recordable CD, ini kita akan dulu. Nah ini kalau di mana namanya, kalau di CD itu dia ada pitch ya, ada pitch dan dia itu seperti ada ruang-ruang, dan ruang-ruang ini di sini tuh ada yang namanya kolom potensial gitu ya. Nah itu nanti dia diisi sama informasi informasi suara, gambar dan lain sebagainya itu ditanam di situ ya, ditanam di situ dalam bentuk pulsa-pulsa listrik ya. Tapi perbedaannya dengan pita magnetik itu adalah kalau di pita magnetik dia itu disimpannya dalam bentuk dipol magnet ya, karena tadi ya yang contoh yang ini ya, kalau di pita magnetik itu informasi disimpan dalam bentuk dipol magnet, yaitu ada kutub utara selatannya. Tapi kalau di sini nih di CD itu justru dia lebih kepada dalam bentuk beda potensial ya, dalam bentuk beda potensial yang ditanam di ruang di dalam CD tersebut. Makanya di di hard drive ya, walaupun proses induksinya sama, jadi mentransfer informasi suara, gambar dan lain sebagainya dari kabel, dari mikrofon, dari macam-macam, menginduksikannya ini sama, tapi bentuk penyimpanannya kalau di tape itu dia dalam bentuk momen dipol seperti ini, momen dipol magnet seperti ini. Tapi kalau di di dalam CD itu dia dalam bentuk ini, dalam bentuk potensial ya, dalam bentuk potensial listrik ya, dalam bentuk potensial listrik atau dalam bentuk medan listrik. Jadi lebih mirip sama seperti seperti kapasitor gitu ya. Tapi di sini dia dalam ruang-ruang tertentu seperti itu. Nah, itu perbedaannya antara CD dengan pita magnet ya. Ininya dalam bentuk fisik, bagaimana dia tersimpan dalam media penyimpanannya itu. Tapi prosesnya mentransfer informasi dari dari processing unit ke storage dan ataupun dari mikrofon dan juga dari kamera ke itu, nah itu prosesnya induksi ya, prosesnya menggunakan induksi magnet. Kalau yang pertanyaan selanjutnya ini terkait tanda minus ya. Memang kalau penggunaan tanda minus atau tidak itu bergantung kepada konteks soal. Pada konteks soal, bahkan di contoh yang saya berikan ini, karena contohnya ini berasal dari presentasi kuliah yang lalu, mungkin harus dikritisi juga gitu ya. Sebab sebetulnya itu ketika yang ditanya itu bukan besar atau bukan magnitudo dan lain sebagainya, itu artinya kita harus menuliskannya secara lengkap. Makanya harusnya tanda minus itu harusnya ada.
Nah, tapi kalau untuk soal-soal yang karena ini ya, kadang dalam soal itu berasal mungkin dari soal yang aslinya itu dalam bahasa Inggris, sehingga ini apa namanya, kata besar GGL atau magnitudo GGL itu kadang dia miss in translation, jadinya tidak diikut sertakan, sehingga di solusinya minusnya hilang, padahal kalau dengan apa itu namanya, dengan bahasa Indonesia yang tepat itu seharusnya tidak menghilangkan tanda negatif itu. Makanya untuk menjawab itu, makanya lihat di konteks soal, apakah yang ditanya adalah besar dari GGL-nya, maka kalau ditanya hanyalah besar GGL-nya, tanda minusnya hilang. Tapi kalau tidak, harusnya secara lengkap seperti itu. Oke, lanjut. Apalagi, terima kasih banyak. Oke, seperti itu. Nah, kalau untuk melihat bagaimana arusnya itu counterclockwise atau clockwise, nah kita gunakan aturan tangan kanan ke-1 dan ke-2 yang sudah waktu itu diajarkan di pembahasan tentang magnetostatis. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yang arus bolak-balik. Di arus bolak-balik kemarin kita udah nyampe di sini, sudah jauh sih sebetulnya ya. Kalau ini dia di slide yang ini, kita waktu itu saat pengantar kemarin itu mereview kembali kalau misalnya saya punya sebuah rangkaian ini kalau ini untuk arus DC, kalau yang ini ya untuk yang arus AC ya. Perbedaannya jelas terlihat dari sisi ininya, dari sisi tegangan, arus dan lain sebagainya konstan saja, tapi kalau di sini dia ini ya berfluktuasi terhadap waktu. Nah, sehingga kalau grafik VT ini digambar ulang, ini saya kasih pembatas. Kalau grafik tegangan terhadap waktu ini saya representasikan dalam bentuk ruang fasa, ya, ruang fasa, bukan ruang fasa, diagram fase, maka ia ini akan ditulis sebagai ini ya, ditulis sebagai ini, di mana ini sudut ini. Ya, sudut ini adalah sama dengan 2πft, di mana ini mencirikan berapa tegangan pada ini, tegangan pada R, ya, tegangan pada R sama dengan, dan ininya sama dengan Vmax, ya, tegangan VR sama dengan Vmax, dan arah I-nya juga searah, gitu ya, arah I-nya juga searah dengan ini, dengan fase ini. Jadi ini ya arus bolak-balik yang bentuknya sinusoid seperti ini bisa saya representasikan dalam diagram fase ini, dan ini setara ya, ini dan ini setara, tapi ini dalam V dan T ya, grafik tegangan terhadap waktu, sedangkan kalau ini dalam diagram fase. Jadi dalam sudut gitu ya. Jadi ini dinyatakan dalam sudut, dan sudutnya ini dalam 2πf dikalikan dengan T gitu ya. Ininya adalah 2πft. Nah, ini saya yang lupa di sini, ini adalah arus ya. Di sini ada arus yang arahnya sama ya. Arahnya ini sama. Ya, ini untuk arus. Nah, kemarin sudah diperlihatkan ketika rangkaian resistor murni seperti ini ditambahin sama apa itu namanya, sama perangkat yang lain, maka fasenya berbeda-beda ya. Fasenya berbeda-beda. Nah, ini kita lihat di sini dulu, ya. Nah, ini kita sudah dapatkan untuk rangkaian R murni, dia ini seperti ini, ya. Jadi ini representasi yang lain, ya. Ini R terhadap frekuensi, ya. Dia tidak ada variasi, ya. Dia tidak ada variasi. Jadi kalau yang hati-hati di sini, kalau di arus bolak-balik ini ada beberapa cara untuk merepresentasikan grafik ya. Ada yang dalam ranah waktu ya, ada tegangan terhadap waktu, ada juga direpresentasikan dalam diagram fase, atau juga bisa juga dalam ini apa namanya, nilai dari resistor terhadap waktu ya, atau resistor terhadap frekuensi, nilai resistansi terhadap frekuensi. Nah, kalau murni maka dia hubungannya menjadi seperti ini. Tapi ketika ada device yang lain, misalnya di contoh yang kemarin diperlihatkan, kalau misalnya saya punya resistor dan induktor, maka saya akan memiliki fase berbeda antara tegangan VL, tegangan VR dengan tegangan maksimum. Ya,
Tegangan maksimum ini adalah resultan dari VR dengan VL, ya. Jadi tegangan maksimum di sini, ya, adalah resultan dari VR, tegangan pada resistor dan tegangan pada induktor. Makanya dia menggunakan diagram fasenya seperti ini, ya, di mana VL nanti akan kita lihat dia itu mendahului 90 derajat terhadap VR karena apa itu namanya, perilaku dari ini, ya, perilaku dari induktor ini, ya, dia akan menghasilkan reaktansi induktif yang yang terhadap waktunya itu punya perilaku yang khas. Makanya dia kalau ini berarti dia terlambat, ya. Berarti ini sebentar, terlambat atau mendahului, ya? Mendahului. Kalau ini dia ini mendahului 90 derajat terhadap VR, ya. Nah, di sini untuk memahami ini kita lihat dulu. Kalau misalnya tegangan murni, kalau misalnya sebuah rangkaian arus bolak-balik diisi sama resistor ideal seperti ini resistor murni, perilakunya baik itu arus dan tegangan dia sefase, gitu ya, sefase seperti ini. Jadi pada rangkaian resistor murni, tegangan dan arus adalah sefase atau in phase dalam bahasa Inggris. Makanya di diagram fase, ya, I dan R, I dan VR dan Vmax ini satu garis, ya. Ini satu garis. Dengan sudutnya ini adalah sudut ya ini 2PF T-nya ini, ya, 2PF-nya T ini. Itu untuk yang rangkaian resistor ideal. Nah, kalau misalnya ini diganti dengan kapasitor, ya, dengan kapasitor, maka resistansi dari sebuah rangkaian kapasitif murni, kalau tadi disebut sebagai rangkaian resistor murni, ya, atau resistor ideal atau resistor murni, maka perilakunya seperti ini. Tapi kalau misalnya R-nya tadi diganti dengan C, maka disebut sebagai rangkaian kapasitif murni, ya, yang memiliki nilai untuk seluruh frekuensi. Nah, ketika ini diganti dengan C, maka perilaku reaktansi kapasitifnya adalah meluruh terhadap frekuensi. Jadi seiring frekuensinya ini bertambah, nilai dari XC-nya, ya, reaktansi kapasitifnya ini justru menurun, ya, justru menurun. Nah, sehingga dengan demikian, ketika kita bandingkan berapa arus yang mengalir pada C dibandingkan dengan tegangannya, ini memiliki perbedaan fase plus 90 derajat, ya, memiliki perbedaan fase plus 90 derajat, ya, sehingga dengan kata lain pada rangkaian kapasitor murni, arus pada kapasitor mendahului tegangan, ya, arus pada kapasitor mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Ini untuk yang kapasitor murni, ya, atau rangkaian kapasitor murni. Sehingga daya rata-rata yang digunakan oleh kapasitor pada rangkaian AC adalah sama dengan 0, ya. Daya rata-rata yang digunakan oleh kapasitor pada rangkaian AC adalah sama dengan 0 karena adanya perbedaan fase ini, ya. Karena adanya perbedaan fase ini. Jadi kalau misalnya ini, ya, kalau dia rangkaiannya itu adalah resistor murni seperti ini kan dia in phase. Makanya penghitungan dayanya, ya, ini bisa langsung, ya, jadi sinus 2πf kuadrat. Tapi karena di kapasitor murni, di rangkaian kapasitor murni kan ini ya, sinus 2πft dengan 2π sinus ft plus 90. Nah, itu nggak bisa langsung seperti ini, nggak bisa. Makanya dengan demikian daya rata-rata yang digunakan pada kapasitor pada rangkaian AC ini adalah sama dengan 0. Artinya adalah daya rata-rata yang nanti akan kita gunakan hanya akan bisa kita hitung kalau misalnya di dalam rangkaian ini ada resistor, ya. Kalau ada resistor maka disitulah kita bisa hitung berapa daya rata-rata yang digunakan. Sedangkan pada C ini nggak ada karena ini tadi ada perbedaan fase antara arus dengan tegangan. Nah, selanjutnya ini perbedaannya, ya. Ini perbedaan diagram fase antara resistor antara rangkaian R murni dengan rangkaian C murni. Bahwa kalau misalnya ini arus dan tegangan ini satu fase, ya, seperti ini untuk yang resistor murni. Tapi kalau yang kapasitif, yang rangkaian kapasitor murni maka I0-nya mendahului,
ya I0-nya mendahului sebesar 90 derajat. Nah, ini untuk yang kapasitor murni ya. Jadi ini tidak ada R, tidak ada L, hanya C saja. Nah, kalau misalnya ini di sini in the phasor model, the voltage and current are represented by rotating arrow. Phasor. Phasor itu singkatan dari phase vector. Jadi vektor fase, vektor yang menjelas diagram tampilan vektor yang mencirikan fase dari arus yang mengalir pada komponen tertentu. Dalam hal ini adalah komponen R dan komponen C. Nah, dan juga tegangannya ya, dan juga tegangan arus ini direpresentasikan dalam bentuk vektor atau fase vektor atau fasor. Nah, jadi di sini vertical komponennya ini, the vertical component of the phasor is the instantaneous value. Jadi kalau yang ini adalah diagram sumbu Y-nya ini, ya, ini menyatakan besar, ya, menyatakan besar. Sedangkan yang ininya kalau yang X-nya ini sebagai landasannya saja. Landasan di mana menyatakan bahwa orientasi dari 0 derajat ya, theta 0 derajat ini adalah dari sini. Ya, sedangkan kalau misalnya diagram arus bolak-balik itu punya frekuensi tertentu, belum apa-apa dia sudah punya 2 PFT gitu ya, dia menjadi seperti ini. Jadi yang ini yang horizontal yang ini dia hanya untuk menunjukkan bahwa nolnya itu di sini gitu loh, base-nya itu di sini. Sedangkan kalau yang vertikal ini menunjukkan besar dari I0, besar dari V0 dan lain sebagainya. Nah, induktor dalam on the other hand gitu ya. Kalau induktor itu perilakunya kalau dia dikaitkan di sini ya, ini kita udah pernah lihat rangkaian ini saat diinduksi ya. Sekarang dia ini pakai GGL arus bolak-balik dan perilakunya ya, reaktansinya terhadap frekuensi ini justru dia linear ya. Justru dia nilainya itu linear. Jadi bisa kita lihat dari sini. Jadi reaktansi induktif terhadap frekuensi ini sifatnya dia linear ya. Jadi seperti ini. Beda dengan yang ini. Beda dengan yang kapasitor. Kalau yang kapasitor ini justru XC ya, reaktansi kapasitifnya ini berbanding terbalik ya, berbanding terbalik terhadap C. Makanya dia grafiknya menjadi seperti ini. Ini untuk C ya. Nah, XC ini adalah atau XL itu adalah reaktansi kapasitif. Jadi perilaku hambatan yang terjadi pada kapasitor ya. Kalau XC ini adalah reaktansi kapasitif adalah perilaku menghambat arus listrik bolak-balik yang diberikan oleh kapasitor. Nah, kalau di induktor itu disebut sebagai XL. Jadi perilaku hambatan karena itu tadi ya. Ingat tadi proses saat induksi itu ketika ada arus mengalir di induktor, dia muncul induksinya ini kan muncul GGL yang melawan. Nah, makanya sifat melawan inilah yang menjadi seperti faktor penghambat. Nah, faktor penghambat ini yang disebut sebagai reaktansi induktif, dan kalau diteliti secara eksperimen didapatkan hubungan antara reaktansi induktif dengan frekuensi itu justru linear seperti ini. Nah, sehingga dengan demikian perilaku arus dan perilaku arus sama tegangannya ini berkebalikan dengan yang kapasitor. Kalau yang tadi arusnya itu mendahului tegangan, kalau sekarang di induktor arusnya justru terlambat sebesar 90 derajat. Nah, dengan demikian kalau ditulis atau direpresentasikan dalam diagram ini fungsi waktu, maka ini tegangannya menjadi seperti ini, sedangkan arusnya justru dia punya nilai tapi dia negatif gitu ya, seperti itu. Beda dengan yang ini. Justru pada saat tegangannya ini 0, si arusnya ini udah positif duluan gitu ya, seperti ini. Makanya ada perbedaan fase seperti ini. Sedangkan kalau di yang ini ya, sedangkan saat dia rangkaiannya itu adalah resistor murni ya, dia sama gitu ya. Saat tegangannya 0, arusnya 0. Saat tegangannya puncak, arusnya puncak. Saat tegangannya ini lembah, dianya juga lembah. Tapi kalau ini justru beda ya. Ini beda, justru pada saat tegangannya 0, arusnya udah di puncak. Atau seperti ini, di induktor tegangannya ini 0, arusnya udah di lembah dan lain sebagainya. Nah, ini
Makanya dia ada beda fase minus 90 derajat. Arusnya terlambat sebesar 90 derajat. Nah, sehingga pada induktor pun daya rata-rata yang digunakan itu juga sama dengan 0. Kan tadi ya, daya rata-rata sama dengan V dikali I. V-nya V max sinus 2πft dikalikan dengan I max sinus 2πft min 90. Nah, itu hasil perkaliannya itu nanti 0 seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau kita kumpulkan ya, kalau ini adalah diagram fase resistor ini ya, perilaku diagram fase dari resistor, kapasitor dan induktor. Kalau resistor murni seperti ini ya, arus dan tegangan satu fase. Kalau di kapasitor murni tegangan dan arus ini perilakunya seperti ini, di mana arusnya mendahului 90 derajat, sedangkan kalau di induktor dia terlambat 90 derajat. Nah, RLC artinya kita menggabungkan R resistansi atau resistor, L induktor dengan C kapasitor. Jadi ketiga diagram fasor ini nanti kita akan gabungkan. Makanya di sini bisa kita lihat ya, bisa kita lihat bahwa ini ya perilaku dari I0 ya, perilaku dari ini kapasitif sama induktif itu nanti saling menghilangkan ya. Makanya nanti bisa muncul yang namanya resonansi. Nah, oke, kita ke RLC. Di sirkuit RLC total hambatan untuk arus yang mengalir ini disebut sebagai impedans. Ini saya kira kemarin sudah dijelaskan bahwa di arus bolak-balik sekarang ketika LC itu dimasukkan ke dalam ini, resistor atau resistansi sekarang berubah menjadi impedansi. Ya, impedansi artinya merupakan total dari jumlahan resistansi dengan reaktansi kapasitif dan induktif. Nah, hubungan hukum ohmnya masih sama, VRMS sama dengan I dikalikan impedansi. Di mana faktor impedansi ini kalau misalnya ada L, ada C, maka menjadi dia seperti ini. Makanya ketika kemarin dia itu rangkaiannya adalah R dengan L, ya R dengan L, maka dia menjadi seperti ini. Ya, untuk soal yang kemarin R dengan L dia seperti ini karena dia tidak punya C, ya dia tidak punya C, makanya dia impedansinya menjadi seperti ini. Nah kemudian kalau misalnya dia itu R dengan C misalnya ya, R dengan C, maka nah ini kalau misalnya saya resistor dan kapasitor pada rangkaian. Oh kalau gitu ini nanti saya bisa ini kan kayak gini, ini kayak di sini, atau nanti ini saya rearrange ulang saja supaya nanti flow-nya enak ya, dari rangkaian R dulu yang murni, baru nanti ke C murni, ke L murni, baru nanti gabungan RL, RC, baru nanti kemudian RLC. Nah, kalau misalnya dia itu adalah ini ya, kalau kita turuti yang ini, rangkaian resistor kapasitor, maka dia itu nanti akan menjadi seperti ini. Kalau RC, maka dia menjadi seperti ini. Yang harus bolak-balik, ini resistor, ini kapasitor, ya, ini R, ini C, ini V sama dengan V max dikalikan sinus 2πft, ya. Maka nanti di sini impedansinya adalah sama dengan akar dari R kuadrat ditambah X C kuadrat, di mana XC itu adalah sama dengan reaktansi kapasitif. XC-nya itu secara rumus, dan ini rumusnya ini dari eksperimen ya, dari eksperimen yang adalah 2πfC ya, 2πfC, sehingga nanti diagram fasenya ya, diagram. Jadi di sini nanti arusnya ya VRMS sama dengan I RMS dikalikan dengan Z, Z-nya ini yang ini, Z-nya ini adalah RC.
gitu ya. Sehingga nanti ketika dia direpresentasikan dalam diagram fase, ininya adalah kalau kemarin ini ya VR ya. Ini VR ini adalah tegangnya, kemudian nanti si ininya karena di sini ada kehadiran C, maka nanti kita harus hitung tangen V atau sudut fase akibat ada RC, maka ini adalah sama dengan kemarin itu min VC dibagi R ya, sehingga nanti si ininya diagram fase ininya ya ini menjadi seperti ini ya, menjadi seperti ini. Nah, ini sendiri merupakan penjumlahan vektor antara ini ya, antara ya, ini adalah VC ya, VC, yang ini adalah Vmax-nya. Yang ini adalah Vmax-nya. Ini Vmax. Nah, dari sudut ini ke sini, ini adalah V. Sedangkan sudut yang dibentuk dari garis dasar ke VR ini adalah 2πf. Nah, sehingga kalau diinikan nanti dia membentuk vektor seperti ini. Ya, ini Vmax-nya, ini VC-nya, ini VR-nya. Jadi perbedaan fasenya itu nanti seperti ini. Sehingga akibat adanya kehadiran C yang tadinya VR dengan Vmax itu satu garis, sekarang menjadi seperti ini ya, karena ada VC yang menarik. Nah, arus itu tadi kan disebutkan bahwa untuk rangkaian kapasitor murni ya, arusnya ini kan mendahului ya, arusnya ini mendahului sehingga ini kalau dengan demikian maka si arusnya itu nanti akan berada di ini, si arusnya itu akan berada di VR ya, arusnya itu nanti akan berada di VR. Makanya dia ininya I-nya itu mendahului ya, I-nya itu dia mendahului 90 derajat terhadap V yang ada pada kapasitor. Nah, itulah yang terjadi untuk yang terjadi antara rangkaian arus listrik bolak-balik yang isinya ada R sama C. Jadi ya perilakunya kalau R dengan L seperti ini, kalau R dengan C dia seperti ini. Nah, ketika R, L, C digabungkan, diagram vektornya ini ya, diagram fasenya ini digabungkan. Makanya ketika R, L, C-nya ini digabungkan, nanti dia akan menjadi seperti ini. Ya, dia akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, arus dia itu mengalirnya di sini. Ya, arusnya ini diagramnya sama dengan VR. Ya, arusnya ini akan sama dengan VR. Sehingga dengan demikian, nah, dan kita bisa lihat di sini bentuk dari fase VL dengan VC ini ya saling bertolak belakang. Ya, yang satu mendahului, yang satu terlambat. Ya, sehingga representasi dari impedansi di sini terlihat jelas bahwa kenapa ada XL min XC itu dari sini ya, berasal dari penjumlahan aljabar dari VL VC yang arahnya berlawanan, makanya nanti seperti ini. Nah, kalau untuk penghitungannya saja ya, impedansi cukup dengan ini. Kalau misalnya RLC maka akar dari R kuadrat ditambah XL min XC seperti ini. Kenapa XL min XC? Ya dari sini. Asal mulanya dari sini, dari diagram fase. Jadi kita menggabungkan grafik fase yang ini, RL yang ini dengan XC yang ini. Ya, seperti ini. Makanya nanti si Vmax-nya bergantung dari hasil penjumlahan VC dengan VL. Kalau ini kan nggak ada VL-nya ya. Jadi dia bentuknya ke sebelah sini. Tapi kalau misalnya dia ada VL, ya, kalau dia ada induktor di rangkaian ini, maka nanti si Vmax-nya ini juga akan berubah ininya. Dan
Yang mudahnya itu adalah seperti yang ini, seperti yang yang ini, nah yang ini. Bentuknya kalau sudah ada VL dan VC nanti dia bentuknya seperti ini sehingga impedansinya seperti ini. Dan nanti yang sering kali dilupakan sama kita-kita yang belajar ini ya, dosen kadang-kadang juga suka lupa bahwa ada sudut fase yang harus dihitung. Sehingga kalau untuk RLC ya tangannya itu sudut fasenya itu nanti menjadi seperti ini. Ya, sudut fasenya nanti akan menjadi XL min XC min R. Kalau L-nya ada, C-nya ada, R-nya ada, maka fasenya akan menjadi ini sehingga dayanya pun menjadi seperti ini. Ya, dayanya pun nanti akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, makanya tadi disebutkan kalau misalnya rangkaian ini, kalau misalnya rangkaiannya itu kapasitor murni dan R murni ya, kapasitor murni atau induktor murni, maka sudut fasenya ini dayanya ini 0. Dayanya 0 ini berasal dari sini sebetulnya ya. Karena VRMS dan IRMS kan bisa dihitung dan lain sebagainya, tapi si kontribusi dari fasenya ini justru memberikan dia itu 0. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita udah di pukul 9.50. Tadi kita ada break dan lain sebagainya sehingga ya ada overtime sedikit. Saya rasa resonansi bisa kita lanjutkan pekan depan ya sebelum masuk ke gelombang EM. Kita bisa bahas ini karena ini ya sebetulnya nggak terlalu banyak. Ya, kalau ini contoh soalnya mungkin nanti kita tunggu dari modul tutorial aja. Nah, ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup kuliahnya hari ini. Setelah ini kan ada kuliah matematik lagi ya, kalau nggak salah. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Nanti yang bahasan tentang resonansi itu nanti kita bahas nanti di hari Senin saja. Ada pertanyaan dulu sampai ini poin ini untuk rangkaian R, rangkaian RL, RC, dan RLC. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi nanti hari Senin, insya Allah, membahas tentang penyelesaian tentang pembahasan resonansi. Kemudian nanti dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya mengenai gelombang elektromagnetik. Oke. Baik, dengan demikian saya stop recordingnya.